godhong Oh, gedung nanas. Tuh. mana sekarang? Suwe ora ketemu kisan nggarai keramas. Nah, ketemu Pak Dok malah keramas itu loh. Lah ya diguyang kopi yo, piur keramas gitu. Guyang kopi ya bapak ya kon Aduh. mangan ojo nek ngapeli ku ojo bengi-bengi diguyang bapak kon diguyang kopi. Mari ngono keramas kon ngono. Lah iku Cito gok gitu. Nek Cito iku anu suwe orang ketemu pisan awake panas. Ketemu Kodam. Ketemu kodame. Aduh. Ya apa Mas? Ya, ini masih membahas yang diabetes dan efek-efeknya itu Pak Dok. Oh Nah, ya, oke, apa? sekarang ini minta tolong dijelaskan bagaimana diabetes itu merusak ginjal. Kan Oh, ginjal kenapa ini, diabetes itu mm-mm, bisa merusak ginjal? Oke, ya. mm-mm, mm. Kan ginjal itu biasanya penyandang diabetes itu yang pertama kali ikut rusak kan ginjalnya itu Ginjalnya. ya. Memang iya. Hmm, Ya, iya. Memang betul. Yang pertama kali rusak itu ginjalnya itu. mm-mm. Jadi, ya oke ya. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Iku mau ngomong ambek kowe soal gendeng-gendengan itu sekarang Mas Togok gitu. Ya, sama Mas Togok ini kita bicara mengenai diabetes lagi gitu. Memang pertanyaannya kok bisa yang namanya diabetes itu merusak ginjal itu. Memang gini ya, yang pertama ini ya, diabetes. Kenapa kok diabetes itu merusak ginjal? Gimana caranya gitu ya? Kok Mm-mm. yang namanya diabetes itu bisa merusak ginjal? Eh, yang pertama itu adalah berhubungan dengan kerusakan pembuluh darah gitu ya. Jadi Oke. kenapa penderita-penderita diabetes yang tidak apa namanya, Tidak yang tidak teregulasi terkontrol. dengan Hmm. bagus ya, tidak teregulasi dengan bagus itu dia akan mengalami gangguan atau kerusakan ginjal. Gimana ceritanya atau mekanismenya? Yang pertama tadi ya, yang namanya kerusakan ginjal itu merupakan yang namanya penyulit atau komplikasi dari diabetes. Nah, mekanisme dan faktornya, faktor apa namanya, faktor faktor penyebab kerusakan ginjal ini yang pertama itu ya. Pertama adalah kerusakan pembuluh darah gitu ya. Hmm. Pembuluh darah. Diabetes itu memang membuat pembuluh darah itu kualitasnya tidak bagus ya. Hmm. Ya, nutrisi pada pembuluh darah tidak bagus sehingga pembuluh darah itu mudah menyumbat dan mudah pecah. Itu udah jelas ya. Bahwa kerusakan pembuluh darah kita udah pernah bicara apa namanya? Kesehatan pembuluh darah itu sangat sangat apa namanya? Sangat rusak atau sangat dipengaruhi oleh diabetes itu ya. Karena pada saat gula darah itu tinggi terus-menerus itu menyebabkan kerusakan kapiler, terutama kapilernya ya. Karena kapilernya itu pembuluh darah yang gede itu dia konstriksi, pembuluh darah yang kecil lebih kecil lagi pada kapilernya dia menutup itu ya. Hmm. Ya, sehingga menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil di dalam yang namanya ginjal. Sehingga akhirnya pun karena pasokan makanan di ginjal itu turun, akibatnya ginjal juga tidak dapat menyaring atau fungsi ginjal itu kan membersihkan darah dari Hmm. metabolit yang tidak diperlukan gitu ya. Jadi akibatnya ginjal juga tidak bisa menyaring darah seefisien pada kalau seandainya dia tidak ada gangguan pembuluh darah tadi. Jadi Hmm. kerusakan pembuluh darah itu mengakibatkan kerusakan ginjal. Yang kedua itu adalah kerusakan pada glomerulus gitu ya. Hmm. Glomerulus itu kalau siji gitu ya. Kalau banyak namanya glomeruli gitu ya itu. Jadi us itu satu gitu. Kalau I Hmm. itu banyak itu. Banyak. Pori itu adalah banyak. Kalau Banyak. satu namanya porus gitu ya. Jadi kalau banyak namanya pori. Tidak usah disebut pori-pori. Pori itu sudah banyak gitu. Kalau satu namanya anus, kalau banyak namanya ani gitu ya. Itu namanya. Jadi kalau orang namanya ani, itu anusnya banyak itu. Itu ya itu. Jadi glomerulus kerusakan pada glomerulus atau kalau banyak namanya glomeruli itu ya. Ya namanya glomeruli itu adalah glomerulus itu nih ya.
Glomerulus itu adalah kruwelan-kruwelan yang ada dalam ginjal itu Ginjal. sel unit fungsional pada ginjal itu ada yang sebut namanya glomerulus. Itu ya pembuluh darah kruwel bentuk kruwelan itu ya kayak seperti benang ruwet itu ya itu. Iku senenge lho, kuwat Anus sama Ani. Ono lagune mbiyen niku. Ini Roma Ani, Irama. Anus, Oh, Ani itu. nggak tahu itu kan. Beda zaman itu. Itu ya, itu seneng Ani ambek Anus ini ya. Ini loh, jadi kalau glomerulus tadi itu terus ketemu yang namanya kapsula Bowman. Ya, itu ya, ingat ya Oke. itu. Jadi glomerulus ketemu namanya kapsula Bowman atau simpai Bowman. Nah, itu dia memfiltrasi gitu ya, memfiltrasi jaringan sisa-sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak diperlukan lagi dibuang gitu ya. Dibuang lah gitu ya. Itu adalah fungsi dari ginjal itu. Unit ginjal terus kemudian dia masuk ke ANSA, loop, gitu ya. Di situ kalau barang-barang yang masih diperlukan diserap lagi gitu oleh ginjal gitu. Nah, glomerulus ini kalau rusak gitu ya. Kalau rusak itu karena glomerulus ini adalah struktur kecil dalam ginjal yang berperan penyaringan darah tadi. Nah, diabetes ini bisa merusak glomerulus itu sampai yang namanya ginjal itu tidak dapat menyaring limbah tubuh secara efektif. Ya, itu ya. Kayak Nah, mampet gitu ya. jadi akumulasi zat-zat atau metabolit beracun dalam darah terjadi itu menyebabkan kerusakan ginjal juga gitu. Ya, jadi nah itu Munyet yang lagi. Ini iya ketemu spiral jadi down lagi. ruwet aja gitu. Jadi ruwet mana gitu. Nah, ada lagi ini kalau kita melanjutkan itu terjadinya inflamasi. Inflamasi ya, ada peradangan. Jadi diabetes itu juga memicu inflamasi itu ya atau peradangan itu di ginjal. Jadi orang diabetes itu ginjalnya itu inflamasi gitu. Ya, dipicu oleh diabetes itu sehingga ada yang namanya inflamasi di ginjal gitu ya. Yang pada akhirnya ya menyebabkan kerusakan pada ginjal gitu ya. Yang ketiga. Yang keempat gitu. Yang keempat karena hipertensinya. Jadi seringkali itu ya penderita diabetes itu juga disertai dengan tadi hipertensi. Kenapa? Tadi pembuluh darahnya jadi kaku tadi itu. Karena pembuluh darah kaku, kelenturannya berkurang, jadi akhirnya jantungnya itu memompa, tekanannya darah jadi tinggi gitu ya. Nah, sehingga tekanan darah yang tinggi dapat memperburuk kerusakan ginjal karena ini menambah beban ginjal gitu ya. Tekanan darah tinggi, flow-nya banyak. Jadi beban ginjal makin berat gitu. Itu yang disebutnya tekanan darah tinggi juga bisa merusak ginjal gitu. Terus apalagi? Tadi yang kelima, protein itu yang namanya protein gitu ya. Protein dalam cairan kencing atau urin gitu ya. Penderita diabetes yang mengalami kerusakan ginjal biasanya akan mengalami proteinuri gitu ya. Jadi protein itu seharusnya dipertahankan gitu. Tapi karena glomerulusnya sudah rusak atau gara-gara tadi itu, akhirnya protein ini roboh saja gitu. Sehingga urin kita itu mengalami proteinuri gitu ya. Jadi urin itu ada protein dalam albumin dalam urin gitu ya. Nah, proteinuri itu adalah tadi ada protein dalam kencing itu yang kondisi ini ya, kondisi protein uri itu merupakan tanda kerusakan pada glomerulus tadi ya. Jadi kalau glomerulusnya rusak itu urinnya itu mengalami protein uri gitu ya. Nah, makin banyak protein yang bisa menerobos yang namanya glomerulus makin rusak gitu. Jadi kayak lingkaran setan gitu itu ya. Jadi ya yang namanya diabetes tadi itu semuanya itu tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih gitu. Tumpang tindih sampai akhirnya terjadi kerusakan ginjal. Karena memang seperti orang yang sebetulnya kalau dibilang
yang paling dikorbankan pertama itu sebenarnya bukan ginjal, tapi dikorbankan pertama itu kulit itu. Makanya kulit penderita diabetes itu nggak ada Kering. bagus-bagusnya. Udah bekisi ya, terus kemudian hitam gitu ya. Hitam, bersisik hitam, terus kemudian terutama pada daerah kaki yang paling jauh itu ya. Paling jauh itu paling perifer itu di bawahnya kaki. Kamu melihat kalau kita melihat orang itu terus kemudian pergelangan kakinya hitam ya, hitam terus kemudian bersisik gitu. Nah, ini tanda-tanda diabetes orang ini itu ya. Koyok gareng, bubulen gitu ya. Gareng itu ya. Gareng itu anaknya Semar itu gareng. Sebetulnya bukan sih ya itu. Sebetulnya gareng itu kan Itu bukan Raja anaknya Semar. Jin. Raja Jin ya, Raja Jin itu ya. Mercukilan gitu ya. Mercukilan. Itu mercukilan yang berantem dua ya, tapi ya itu cerita wayang itu ya. Wayang Jawa ya, berita wayang Jawa itu Semar itu berantem dengan Mercu gitu ya, Prabu Mercu itu. Prabu Mercu. Wah itu ya Prabu Mercu itu Raja Jin itu 100.000 tahun lo bayang no. Wah, sampai dibanting itu sampai mati-mati jadilah gareng gitu ya. Itu kalau gareng itu dalam pewayangan memang digambarkan itu kakinya itu bubulen gitu ya. Bubulen itu luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, itu menandakan sebetulnya gareng itu mengidap diabetes. Mengidap diabetes itu ya. Itu gareng. Ya, itu kaki yang pergelangan atau ankle-nya itu hitam, hitam Pertanda kemerahan, hitam itu diabetes yang pertanda tidak dia itu terregulasi. diabetes yang tidak teregulasi dengan bagus gitu ya, tidak teregulasi dengan bagus itu ya bekisi itu ya itu apa namanya apa pecah-pecah itu ya bersisik itu keluar sisiknya itu adalah itu adalah pertanda dari sebetulnya itu adalah pertanda dari dehidrasi yang berkepanjangan di kulit. Karena yang namanya, yang kalau kita itu mengalami dehidrasi, yang pertama dikorbankan itu kulit. Kulit kita itu kering. Jadi makanya orang kalau ngetes dehidrasi itu kulitnya diginikan. Ya, nah, itu. Kalau kulitnya nggak lentur lagi, itu tanda-tanda dehidrasi ringan, sedang. Berarti itu melihat dari kulitnya. Nah, yang kedua yang dikorbankan memang ginjal gitu. Makanya orang dehidrasi itu nggak kencing gitu. Ya, gitu. Nggak kencing. Orang air kencingnya nggak keluar orang dehidrasi. Jadi memang itu adalah mekanisme kalau tubuh itu terjadi kerusakan atau kekurangan air atau apapun yang dikorbankan duluan adalah kulitnya. Kulit. Kulitnya jadi kering gitu. Nah, proses diabetes itu juga begitu gitu ya. Diabetes itu yang dikorbankan pertama adalah kulit karena memang apa namanya pembuluh kapiler paling jauh dari jantung ya di kulit gitu ya. Terutama ya kulit kaki itu paling jauh gitu ya. Kulit kaki itu ya. Dan pergelangan. Jadi lihat aja kalau ada orang kulitnya hitam bekisi, lah ini diabetes orang ini gitu gitu. Utawa ya kemproh gitu ya, kemproh gitu ya. Orang kemproh itu ya ada itu. Ada Makanya kalau kemungkinan kita bukan diabetes ya. ya iya tapi kemproh tapi ya kalau kita melihat orang itu kalau gampang melihat lihat kakinya. Lihat kakinya, kalau kuku kakinya terapi, orang ini merawat dirinya gitu ya. Tapi kalau kukunya itu sudah wes lah gak karu-karuan, orang ini nggak merawat dirinya. Gitu. Ya, itu tadi Mas, itu tadi adalah opo jenenge, ya Bagaimana itulah cara si yang namanya kenapa yang namanya variabel-variabel kenapa yang namanya diabetes itu bisa merusak ginjal gitu ya. itu kalau tes darah kan biasanya kan kreatinurium ya. Ya itu adalah indikator kerusakan ginjal yang namanya apa namanya basal urea nitrogen dan kreatinin itu. Kreatinin itu ada yang diperiksa kreatinin serumnya itu ya. Ada yang dimana kreatinin urinnya gitu. Itu adalah bagaimana kita itu mau melihat sebetulnya itu adalah tes untuk fungsi ginjal gitu ya. Jadi itu adalah fungsi ginjal. Sejauh mana yang namanya ginjal itu fungsinya menurun. Jadi kalau bun serum kreatininnya naik itu berarti fungsi ginjalnya menurun gitu. Nah itu tadi yang namanya diabetes
diabetes itu menyebabkan gagal ginjal, tapi gagal ginjalnya bukan gagal ginjal akut gitu ya, tapi gagal ginjalnya gagal ginjal terminal gitu, atau gagal ginjal kronis gitu Kronis ya. ya. Kronis. Nah, kalau gagal ginjal akut itu karena nasib aja itu ya. Itu adalah episodik itu, nasib itu. Nasib itu. Tapi kalau gagal ginjal kronis atau gagal ginjal terminal, itu adalah kamu cari sendiri gitu ya. Hipertensi nggak diobatin gitu. Akhirnya gagal ginjal terminal gitu ya. Diabetes tidak Diabetes tidak diregulasi. diregulasi, jadinya gagal ginjal terminal gitu. Ini yang jadi persoalan. Jadi akhirnya kita mengalami gagal ginjal terminal atau gagal ginjal kronis itu, akhirnya kita memerlukan cuci darah yang rutin itu. Tapi selama kita melakukan hemodialisa itu, hidup kita ya baik-baik saja gitu ya. Wah, Chris Biantoro itu. Chris Biantoro itu sejak dia terdiagnosa gagal ginjal kronis itu, dia langsung berhenti jadi seniman. Dia buka toko di rumah itu. Wah ya itu cuci darah tiap minggu gitu ya. Ya, dia bertahan lama itu. Hidupnya ya sama dengan orang yang tidak mengalami disiplin dia gitu ya. Chris Biantoro itu contoh yang bagus bahwa gagal ginjal itu bukan bukan berarti kiamat gitu ya. Dia cuci darah. Nah, dia meninggal pada usia 70 tahun lebih gitu ya. Orang-orang yang lain itu Chris Biantoro itu contoh yang bagus itu, ya. Bahwa seseorang yang seorang yang mengalami gagal ginjal terminal itu kalau dia hidup disiplin gitu ya, itu usianya ya sepanjang usia orang-orang yang lainnya. Bukan berarti kalau cuci darah itu terus kemudian udah kiamat. Bukan, itu justru jalan untuk mempertahankan atau menunda kematian. Itu ya, itu. Itu balik ke zaman dulu quote-nya sampean itu ya. Lah iya, Hidup itu hanya kita memang untuk sekedar menunda. Kita itu menunda kematian. Kita tiap hari mencari makan, kita tiap hari kerja, kita makan minum tiap hari. Pada dasarnya untuk menunda kematian. Tapi kalau makanmu kempro, gitu ya, mangan koyok wong ngamuk, kamu itu mempercepat kematian itu ya. Wah, awak meledak gitu. Bro, tinggi badannya 160, berat badannya 90. Kamu itu orang gapura kantor kecamatan itu ya. Nah kalau Cito itu bongkring namanya, kurus Cito itu kurus, koyoke cacingan itu mungkin loh ya, mungkin itu cacingnya itu akeh itu Cito itu. Lah ini loh, tinggi badan 160 ya, berat badannya 90 loh. Kamu itu orang apa? Gapuro kantor Gapuro. kecamatan itu, gapuro itu. Dok, itu kalau penyandang diabetes yang udah mengalami gangguan ginjal, itu kan katanya sering air kencingnya berbusa. Itu apa Ya itu tadi, ginjalnya itu memproduksi protein insulin? uri. Oh, itu protein uri. Rinso, wah udah sampai dulu. Perasamu pabrik apa jenenge? Pabrik sabun itu ya. Tadi yang namanya itu tadi yang berbuih itu berarti dia itu mengenai protein uri itu ya itu. Loh, Mbak Anggi keluar, Mbak Anggi. Wah, ya itu Mbak Anggi itu makanya. Kalau berat badannya itu 90 itu gapuro kantor kecamatan ya. Lah ya, nah kalau kencingnya berbusa, ya mungkin dek iku mangan klerek ngono ya. Sampeyan iku ya ono ae sabun, rinso. Ya, kalau itu Saiki keluaran dino bisa iku untuk ono ta? Ya, dulu saingannya rinso iku dino. oh iya Dulu dino. saingannya Nah, rinso dino. iku dino. Ya. Sekarang enggak tahu, aku kok enggak ono itu orang dino. Dulu saingannya rinso itu dino. Terus kemudian ada saingannya super busa. Saya ono lah Ya, super super busa busa lagi. ada. Super Udah busa hilang ada semuanya. dulu itu. Super busa itu sama sunlight. Super busa itu awalnya batangan Iya. biru gitu. Terus ada yang super busa yang apa namanya? Ada yang super busa yang itu serbuk juga. Tapi dulu saingannya Rinso itu Dino itu. Dino. Sekarang ono apa enggak ya Dino itu? Tapi kalau sekarang itu kan
Sekarang itu kan ada daya, dak dik duk der daya. Dulu itu awal-awal keluar itu gitu ya. Dak dik duk der daya gitu. Sekarang udah nggak tahu gitu. Ya. Prediabetes apa bisa kembali normal? Bisa. Justru orang kalau mengalami prediabetes itu supaya jangan sampai diabetes beneran itu ya Mumpung masih pre ya. itu iya itu tanda-tandanya itu tadi itu HbA1c-nya itu apa namanya HbA1c-nya itu eh, sudah 6,0. mendekati 6 lah itu ya 6,5 gitu itu ya itu ya hati-hati. Nah jangan sampai manifest gitu, jangan sampai muncul beneran. Begitu muncul ya kita harus mengkonsumsi obat-obatan anti diabetes supaya apa? Supaya kadar gulanya terregulasi. Nah kalau kadar gula terregulasi, kita memperkecil kemungkinan untuk mengalami komplikasi. Lo ngono cara mikirnya. Saya itu nggak mau ketergantungan obat. Ya wis mati wae. Obat-obat ini justru untuk membuat kualitas hidup kita bagus kok ya itu. Saya nggak mau tergantungan obat ya terserah itu. Kalian ini ketergantungan nasi tiap hari kok nggak pernah mengeluh. Begitu ketergantungan obat aja mengeluh itu. Kita tuh tiap hari ketergantungan nasi, ketergantungan air gitu. Nggak pernah mengeluh itu. Saya nggak Saking mau minum ketergantungan nasi itu, Dok. obat-obatan itu. Oh. Hah? Saking Nah, memang ketergantungan nasi, ketergantungan nasi makan itu. Indomie Ah, itu pakai ketergantungan nasi. nasi. Yo lah iya, ngono. Ketergantungan nasi nggak apa-apa gitu ya. Dok, ini ada pertanyaan dari RMMG Santana. Dok, apakah makanan manis Kenapa? dan bertepung membuat ginjal cepat rusak? Makanan Kenapa? manis dan bertepung. Apakah makanan manis dan bertepung membuat ginjal cepat Ya rusak? enggak. Ya kalau kebanyakan gitu loh ya. Itu kan membuat kita mengarah ke diabetes ya, makanan manis dan bertepung. Iya, itu makanan manis itu ya itu tadi. Kalau kebanyakan sampai kali kita itu makan nasi kebanyakan, yo lemu podo ae itu yo. Membuat ginjal rusak juga makanya. Kalau berat badannya itu jangan nyamai kantor itu apa Gapuro kantor kecamatan ya. Itu. Lemu gimbla-gimbla itu masih tidak apa-apa. Lemu ginu-ginu oke lah ya itu. Lemu gimbla-gimbla awas. Lebih itu Gapuro kantor kecamatan. Itu ya itu. Dok, ini ada komentar dari Utama Doni, Dok. Hipertensi mempengaruhi fungsi ginjal. Kalau BP tinggi, suka deg-degan, ngaruh juga nggak, Dok? BP Ya, tinggi apa nih, Dok? ya, Pak. Hipertensi mempengaruhi fungsi ginjal. Kalau BP Ya, tinggi, suka deg-degan, blood ngaruh juga pressure. nggak? Oh, blood Loh, pressure. ya iya gitu bahwa blood pressure tinggi itu orang bisa menjadi palpitasi itu bisa. Gitu ya. Ya berpengaruh memang ya itu. Bentar, kita cari pertanyaan lagi. Dari Gendis Cute. Kalau fungsi ginjal menurun mestinya, menurun seperti itu, apakah bisa dinaikkan lagi fungsinya, Dok? Dengan Loh treatment lah, apa ya? ya gini kalau fungsi ginjalnya, kalau misalnya yang namanya apa namanya eh, fungsi ginjalnya itu apa namanya eh, masih masih awal gitu ya, terus kemudian di dilakukan pencucian apa hemodialisa atau minum Hmm. obat-obatan, itu fungsi ginjalnya bisa naik lagi gitu ya. Eh, Dok, apakah Ngono. sel-sel di ginjal itu tidak bisa apa, menyembuhkan diri sendiri ya? Apa ya, mereplikasi Loh, atau gimana? loh ya apa sih? Ya gak ngono lah caranya ya gitu. Caranya itu ya nggak gitu. Hmm. Kalau kita itu mau menyembuhkan dengan obat-obatan gitu ya bisa gitu loh ya. Itu ya bukan lantas terus kemudian menyembuhkan diri sendiri. Oh niku cecek tak menungso itu ya. Kita tangan saya itu potol terus kemudian bisa nggak ini tumbuh lagi lah. Kamu itu cecek tak menungso gitu ya. Oh, ini aneh-aneh pertanyaan itu ya. Menyembuhkan diri sendiri. Wah, ya ada self-limiting disease misalnya sakit karena virus gitu, Hmm. self-limiting disease flu gitu itu. Nah, tapi kalau ginjal rusak ya diobati gitu ya, menyembuhkan diri sendiri.
Saya nggak mau, saya mau kembali ke alam. Lah perasaanmu kan selama ini nanti itu. Ini dari saya Mansur. Dok, apakah Ya, apa orang mana? diabetes bisa ketosis? Lo ya bisa. Itu ya orang yang nggak diabetes aja bisa gitu. Ya. Oh. Itu kata si saya Mansur, Deadpool bisa menyembuhkan diri sendiri, dok. Kenapa? Deadpool itu loh, yang Ya film. kon anu kon dadi Semar pisan ae ngono. Aneh-aneh yo pertanyaan yo itu arek-arek iki ngono. Ini masih, Deadpool kayaknya masih digagas umatnya itu. Kowim itu, dok. Lah yo iku jane gapleki yo arek-arek iki. Ini pertanyaan dari Destoria. Suami saya tiap malam buang air kecil bisa sampai 5 kali bahkan ngompol. Tapi katanya Hmm? tidak ada rasa sakit. Kenapa ya kira-kira? Waduh. Lo ya diperiksakan lah ya. Gini loh ya. Dokter itu tidak bisa mendiagnosa dengan begini. Jadi kalau ada keluhan gini, saran saya dibawa ke dokter ya. Hmm. Bisa dokter nefrologi ya Hmm. atau dokter urologi itu. Hmm. Kemungkinannya banyak itu ya itu. Kemungkinannya banyak. Tetapi yang namanya sampai ngompol itu berarti dia tidak bisa mengontrol kencingnya gitu ya Hmm. ya itu namanya inkontinensia uri. Jadi dia tidak bisa menahan kencingnya itu. Ini adalah kondisi patologis, adalah kondisi yang tidak sehat itu. Bawa ke dokter ya. Jangan ke bidan. Sekali lagi, tuh ya gitu. Ya, ini dibawa ke dokter. Kalau bisa dokter nefrolog, dokter penyakit dalam. Kalau bisa lagi nefrologi, ahli ginjal. Kalau bisa lagi ya urologi supaya masalahnya ketahuan gitu ya, gitu. Cepet bawa. Jangan nunggu besok. Kalau perlu malam ini gitu. Udah tutup, Pak Dok? Hah? Kenapa? Udah tutup. Cara sopo? UGD itu buka terus itu. Oh, Ya itu. kalau bukan Gak kasus mau darurat, dibawa ke sering dokter, ditolak ya loh. wis lah sak karepmu lah ya gitu. Gak mau dok dibawa ke dokter wis mbok gawa nang pecinan ae, ketukokno ngono lho, apa ngono. Ya, kono sono bakmi ae wis itu. Iki opo iki gak gelem digawa nang dokter, wis mbuh sak karepmu lah ngono. Ada yang Dok, ini batu ada ginjar setelah aku puntur. Bagaimana penjelasannya? Kebetulan, ya. baru ginjal setelah. Ya mungkin jarumnya mengandung batu. Loh, orang-orang itu tidak tahu. Misalkan, ini setelah aku puntur ada yang keluar airnya. Loh, ada yang aku puntur mati ku ya no. Itu apa karena Hmm. kamu punturnya itu? Sama orang itu ya. Ini gara-gara dukem. Terus kemudian stroke. Ini gara-gara dugemnya itu. Tapi ada orang sholat terus stroke. Kok nggak gara-gara sholatnya? Itu suka mengambil Hmm. kesimpulan salah-salah itu loh ya itu. Ya, itu. Ya, ada orang dugem terus stroke. Ini gara-gara dugemnya itu. Tapi ada orang sholat terus stroke. Kok nggak gara-gara sholatnya? Itu. Dok, ini ada komentar dari Skalima. Dok, apakah mengonsumsi obat pegal-pegal dalam jangka lama bisa menyebabkan gagal ginjal? Mungkin ini yang ibuprofen dan teman-temannya kali ya. Ya mungkin. Kalau kamu minumnya sehari itu setengah kilo. Ya, itu ya gitu. Kalau minumnya itu sehari 3 kali, 4 kali ya gak apa-apa ibuprofen itu gitu. Kalau kamu sehari mengkonsumsi itu 50 tablet, lah itu yang jadi persoalan gitu loh ya itu. Kalau kita itu misalnya orang mengkonsumsi paracetamol sehari 24 tablet, ya enggak apa-apa itu. Loh, 24 tablet itu masih dosis manfaat. 24 tablet paracetamol 500 miligram satu hari itu. Itu ginjal kita itu masih bisa memfiltrasi dengan bagus Hmm. itu. Ya. Tapi kalau kita itu mau mengkonsumsi paracetamol itu 50 tablet sehari. Lah, ya itu. Apa nggak Jamu ngeblok pegelinu itu, Pak Dok? sama aja. Jamu pegelinu itu pada umumnya isinya itu diklofenak atau steroid itu, ya.
Itu. Ngono, ya cara mikirnya iku ngono, Jok, sing aneh-aneh itu ya. Jadi enggak apa-apa, puyer bintang 7 nomor 16. Enggak apa-apa itu. Ya, itu. Mau Dok minum ini, paracetamol, enggak apa-apa itu. dok pertanyaan dari syntax Ini ada error. ini Oh pertanyaannya. itu pantangan. Dok, apakah ada pantangan untuk seorang yang ginjalnya tinggal satu? Banyak pantangannya. Lompat dari lantai 3 ke lantai 1 itu juga dilarang. Itu pantangan Hmm, itu ya. hmm, hmm. Ya, apa Iya, tidur di iya, iya. bawahnya truk itu juga larangan gitu. Ya, itu. Jadi pantangannya orang ginjalnya tinggal satu itu banyak itu. Ngangkat truk nggak boleh gitu ya. Lompat dari lantai 3 ke lantai 1 nggak boleh gitu ya. Makan kulitnya durian nggak boleh itu. Kalau makan duriannya Banyak nggak ya apa-apa pantangannya ya. gitu. Pantangannya banyak itu ya. Itu ya. Selulup 5 menit nggak boleh gitu ya. Menyelam selama 5 menit nggak boleh. Banyak pantangannya itu. Pertanyaan ya aneh-aneh aja itu. Dok ini pertanyaan dari syntax error. Dok, Apa? apakah minum vitamin D3 plus K2 10.000 IU itu setiap hari aman? Loh ya, lihat-lihat dulu loh ya. Misalnya, kita itu punya gangguan liver apa tidak. Itu juga Hmm. itu jadi persoalan. Itu karena vitamin A, D, E, K itu disimpan di ginjal karena itu adalah ya, itu larut dalam Hmm. lemak gitu. Yang ya, itu ngemut setrum ya gak Hmm. oleh. Ngono. Itu Ngemut setrum ya. Mangan zaman beling dulu nggak di ospek apa-apa, itu. tapi gitu. Kalau mangan beling ya nggak apa-apa, tapi belingnya itu bolam gitu nggak apa-apa. Kalau makan beling itu botol kecap, ya merotoli untumu jangan nggak boleh gitu ya. Hmm. Iya, ngemut bakia ya gak oleh ngono ya ngono. So ngemut bakia iku apa meneh bakiake iku ana pakune. Kon niku ilatmu iso kena paku kebeler. Oh, ya ngono. Pak Dok ini pertanyaan dari saya jenenge angel. Nemi mutasim bilah. Dok kalau yang Muktasim Bila gitu. Muktasim Bila itu rojo zaman dinasti Abbasiyah tuh. Muktasim Bila gitu. Dok kalau yang post SNH bisa sembuh total tidak? Gini SNH loh, itu apa ya Dok? yang namanya gini loh, yang namanya sembuh itu bukan berarti kamu tuh kita itu yang namanya sembuh. Misalnya lah ya, itu misalnya diabetes bisa sembuh enggak? Diabetes itu sembuh kalau dengan kamu mengkonsumsi obat-obatan anti diabetes itu loh ya itu. Lo kan ketergantungan obat. Kamu tuh ketergantungan air tiap hari juga minum air apa kamu sakit kan tidak itu ya itu. Jadi SNH segala macam sakit, apakah bisa sembuh total? Ya, kita itu bisa mendapatkan apa namanya kualitas hidup yang bagus seperti bagaimana itu dengan obat-obatan. Ya, jadi ya sebutan sembuh total itu ya itu misleading gitu loh ya, memberikan salah arti, salah makna gitu. Kita itu harus yang namanya kalau kita mendapatkan kualitas hidup yang bagus dengan obat-obatan, iya diminum. Saya sampai sekarang sejak tahun 86 mengkonsumsi diazepam tiap hari supaya depresi saya tidak Hmm. mengganggu, ya itu. Sejak tahun 86 itu. Saya tuh mengalami depresi. Minum diazepam 2 miligram tiap hari gitu. Apakah ketergantungan? Iya, supaya hidup kualitas hidup saya bagus gitu ya. Bisa misu-misui kalian di sini gitu. Kan kualitas hidup bagus itu ya itu loh. Hmm. Ini Senengane lho. ada lagi dari Uyapkor. Bayu ini jeneng Hmm. ini. Dok, Bayu itu efek uyap itu. efek Apa? alkohol jika kebanyakan bisa mempengaruhi ginjal organ apa yang terganggu? Sebelum ginjalmu terganggu, kamu sudah semaput duluan gitu ya. Ya itu. Ya gitu. Jadi eh, orang itu intoksikasi alkohol itu, kalau alkoholnya ini intoksikasi alkohol itu dia teler kok, teler apa enggak apa namanya enggak sadar gitu ya itu. Tapi ya alkohol bisa enggak merusak ginjal itu. Ya kalau minum sak gentong ya rusak ginjalmu gitu ya. Tapi ya
Alkohol itu, intoksikasi alkohol itu tidak mengganggu di ginjal, kencingnya aja banyak gitu. Tapi apakah bisa orang intoksikasi alkohol tertentu ya, misalnya jenisnya itu bukan yang etanol gitu, bukan yang metanol Spiritus. gitu. Itu alkohol itu kan jenisnya banyak, gitu. Jenisnya banyak lah ya. Ya itu ya yang biasa dikonsumsi itu adalah etanol. Metanol itu spiritus itu. Metanol itu merusak saraf mata gitu ya. Ya itu. Alkohol 100% misalnya diminum, kalau kita minum cuman dua, dua unit, dua international unit ya nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu dosis manfaatnya itu adalah dosis manfaatnya itu 2 sampai 3 international unit per hari. Itu dosis manfaat. Alkohol 100% pun kalau kita konsumsi itu dua, dua, dua unit internasional, ya nggak apa-apa. Tapi lah lapo kan itu konsumsi 100% itu loh, nggak enak gitu. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah etanol. Kalau metanol itu toksik gitu ya, racun gitu ya. Bahkan bisa merusak yang namanya nervus optik ya. Optik saraf optik itu buta minum apa namanya metanol itu. Ya spiritus itu. Tadi Spiritus spiritus itu yang dicampur bukan untuk rotan diminum. tadi ya. Spiritus itu digawe Petromak rek ngono ya itu. Generasi Z nggak ada yang kenal Petromak, Pak Dok. Lah makane iku spiritus itu. Spiritus itu ya no. Ya itu yang enak itu 13%. Itu pun yang ya 13% tapi kan ada anggurnya gitu ya gitu. Sama meneh. Dari East Java 1212. Dokter Riu, apa kaitannya penderita diabetes dengan keringatnya yang berlebihan? Ya, ya itu bisa terjadi. Tapi ini bukan tanda Diabetes. atau gejala dari yang namanya diabetes. Justru kalau diabetes itu kulitnya kering, ya itu. Ya gitu. Ini kan pertanyaan ini loh. Dok, mamaku diabetes tingkat 2, cara ngilanginnya piye? Periksa ke dokter penyakit dalam. Yo, rutin ke dokter penyakit dalam. Wis, Nah, gitu. tadi itu saya baca itu Kalau bingung, Pak kepingin Dok. hilang gitu. Apa? Saya bingung, yang mau dihilangin mamahnya apa diabetesnya itu? Ya, Anda tahu, apa ini ada lagi nih. Kalau sering menguap, itu kenapa ya, Dok? Kamu tuh mungkin yang pertama kamu zat cair menguap itu, atau kamu kapur barus itu. Itu menyublim. Menguap juga itu. Iya, itu kapur barus. Mungkin kamu kapur barus atau kamu itu air bisa menguap itu. Maksudnya angop loh. Iya, Cito seneng banget. Cito seneng. Iya. Eh, eh. Nah, kalau itu ya menguap lah. Kamu itu kapur barus kok menguap. Ini pertanyaan Toto Gendeng. Apa? Tim bubur diinjak. Dok, Apa? lek anak wong sing ginjale papat, rezeki ta musibah? Ada. Itu adalah gangguan sebetulnya ya. Pertumbuhan ginjal. Jadi ginjalnya akeh itu. Ono itu. Tapi ya biasanya orang yang mengalami gangguan atau kelainan organ gitu itu justru fungsinya nggak bagus gitu ya. Itu. Ginjalnya papat gitu. Jadi ginjal-ginjal gitu. Papat ginjal gitu banyak gitu. Ginjal. Ini dari Cagak Lampu. Apa? Dok, OTD. Apa mengkonsumsi obat Arisep tanpa keluhan untuk mendapatkan efek samping itu aman? Enggak mesti. Loh, ya ndak aman, Rek. Ngawur ae yo itu. Arisep. Memang sih Arisep itu ada efek sampingnya, makin genit itu ya, balik genit lagi gitu ya. Loh, iya bener itu awal-awalnya itu kita tahu yang namanya testosteron itu ya tahun-tahun 90-an akhir itu pada saat Arisep itu dan pensil itu dikonsumsi. Nah, orang-orang yang diberi Arisep itu terus kemudian dia
genit lagi gitu, itu ganggu pembantunya gitu, itu. Jadi gairah hidupnya itu ada, tapi itu efek samping gitu ya, Bukan itu. efek depan itu, Pak Dok. Efek samping, efek samping gitu. Soalnya ngelirik-liriknya samping mas itu. Nek anak bojone ya gak wani. Dok, ini di komentar ada yang nanya Risnans27. Kalau Apa? penderita hipertensi Mm-mm. sebaiknya cek fungsi ginjal tiap berapa bulan sekali, Pak Dok? Ya yang namanya kalau kita kontrol itu ya 3 bulan sekali gitu. Sebulan sekali lebih bagus gitu ya gitu. Ya 3 bulan sekali itu udahlah ya gitu. Itu standarnya. Tapi kalau setiap bulan meriksa semua gitu, rutin ya. Bahkan kalau yang namanya gula darah itu lebih sering diperiksa lebih bagus gitu ya. Hmm. Seminggu 2 kali diperiksa itu. Tapi kalau setelah 3 bulan kan kita periksa yang namanya HbA1c, Hmm. kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan terakhir gitu. Itu kelihatan sebetulnya itu teregulasi atau tidak itu kelihatan gitu ya. Jadi misalnya saya itu tiap ngecek pagi itu gula darah 110 Hmm. itu. Ternyata Habis ngecek terus makan. HbA1c-nya 8 gitu ya. Ya, ternyata HbA1c-nya 8. Lah berarti malam-malam gula darahmu itu tinggi gitu ya. Jadi yang namanya HbA1c itu adalah kadar gula rata-rata dalam 3 bulan. 3 bulan terakhir Hmm. itu. Dok, ini ada Ini komentar mana dari pertanyaannya? Dok, apabila sudah memakai insulin, apakah bisa berhenti itu? Ya apa kalau kamu pakai air terus kamu bisa berhenti minum air itu? Dari tadi pertanyaannya gitu terus. Apa ada efek sampingnya? Loh ya jelas ada. Kalau kita mengkonsumsi insulin kita harus bayar ya. Itu efek sampingnya salah satu. Itu. berat itu, Pak Dok. Loh iya. Bahwa insulin itu memberikan beban jantung lebih besar, iya. Makanya orang minum insulin itu ditambahi obat-obat lain untuk memperkuat jantungnya supaya beban jantungnya tidak tinggi. Ngono ya itu. Nek kepengin mate ya wis berhenti itu. Nek kepengin mate ngono ya. Ini dari JNWar. Dok, diabetes terkontrol 149, tapi sewaktu-waktu terus tiba-tiba naik 200 dan tambah ke gangren. Apa pasti Lah yang parah? 149 kok terkontrol? Ya nggak terkontrol itu 149 itu. Ya, 149 kok terkontrol di Anda itu ya di bawah 120 lah ya gitu. Terus mendadak namanya 200. Ya namanya nggak terkontrol itu gitu ya. Terus sampai gangren, apalagi berarti memang nggak sehat gitu loh ya itu. Kalau seseorang itu mengalami gangren, lah ini memang berarti dia tidak terkontrol diabetesnya gitu ya. Tuh. Dok, itu dari other side of Dok, apa Ari. sering olahraga tapi makan manis bisa terkena diabetes? Iya kan nggak gini lah cara mainnya ya. Gitu bahwa dia minuman manis itu nggak sehat, iya itu. Memicu diabetes, iya gitu. Olahraga tapi makan, Kak, kamu olahraga lari 5 menit. Makan gorengan 3 keranjang. Ya udah, tadi gapura kantor kecamatan ya itu. Dok, Dok, pertanyaan apakah dari makan sebelum tidur bisa menaikkan gula darah? Lo ya jelas lah ya. Setiap kita makan itu gula darah kita naik. Yo, apa sih arek iki naik sopo sih? Ronggolawe iki ngono. ya, anak Ronggolawe. Ronggolawe itu anake lo enggak, Ronggolawe itu anake Adipati Wiraraja gitu. Maduro itu. Ya, Ronggolawe terus yo Garuda. terus dia iku dadi ngono. Oh iya, Ronggolawe Madura. Tapi dia jadi bupati di Tuban itu. Akhirnya pemberontak itu, berontak ke apa namanya ke Raden Wijaya itu. Ronggolawe itu. Malah cerita Ronggolawe. Ya itu, Itu dia dari anaknya Fendi. Adipati Wiraraja yang jadi Bupati Tuban itu. Itu kan pemberontakan Ronggolawe itu ada
apa namanya, Sora dulu. Sora, Oh, lembu Sora Indonesia. dulu, baru Ronggolawe. Ya. Dok, itu dari Padahal mereka tuh nggak suka Vendika, sama Nambi. Vendika Dwi. Dok, misal penderita diabetes, langsung disuruh stop makan yang ada kandungan gula, apa bisa membaik? Ya membaik, tapi kalau tidak minum obat anti diabetes ya nggak bisa gitu loh ya, gitu. Bahwa penderita diabetes itu mengurangi gula itu membantu. Membantu untuk apa? Membantu yang namanya regulasi kadar gula darah. Yo, ngono. Cara mikirnya jok diwalik-walik, makanya rambut taruh di sini, jangan di sini ya. Itu. Ngono. Ngono. Hmm. Dari Dir Dasti Ajeng. Dok, Ya, apakah Ozempic Pak. Ozempic untuk Ozempic terapi menguruskan untuk badan? terapi lah iki memang ini orang sering nanya ini ya itu yang namanya menggunakan efek samping itu ya ini itu ya. Yo Ozempic itu adalah obat anti diabetes untuk Hmm, menurunkan ya ini dipakai memang iya sih banyak orang menggunakan Ozempic itu untuk menurunkan menguruskan. berat badan gitu Hmm, ya. Tapi itu bukan tujuannya gitu loh ya gitu. Ya, memang iya itu. Banyak orang menggunakan Ozempic disuntik seminggu satu kali untuk menurut padahal ini sebetulnya obat anti diabetes itu ya gitu. dok, itu Dok, kok untuk bener nih ibu. aku olahraga gak nganggo sempak marai penyakit arek gendeng iso apa iki gitu. Kon lek gak sempak kan ya gondal gandul ya apa sih. Nih, arek gendeng iki. Enak, Gak gawe Joya sempak ya kon Asus. mlayu ditotol PT kapok kon. Ditotol PT itu. Princilane ditotol PT soalnya gondal gandul. Dari oh ini lagi mutasi gula lagi. Eh, Dok, apa penyakit diabetes dan hipertensi itu penyakit keturunan atau itu hanya mitos? Gini, yang namanya diabetes dan hipertensi itu secara genetik diturunkan kecenderungannya Hmm, iya gitu ya. bakatnya Bahwa ya. misalnya orang berbakat ya, Hmm, berbakat diabetes dan berbakat hipertensi iya gitu. Tapi ada orang yang berbakat diabetes tapi diabetesnya tidak manifest. Itu ada gitu ya. Ya. Itu ada juga gitu ya. Ada orang yang berbakat hipertensi tapi dengan dia berolahraga bagus, konsumsi bagus, diabetesnya tidak manifest. Ada gitu. Ya, itu. Bahwa kecenderungannya atau bakatnya diturunkan, iya gitu. Ya, gitu. kulitku kering tapi sering gular, darah rendah, Juk sering kena dermatitis. Ya ke dokter kulit ya. Loh iya, nah, dokter kulit itu. Ya ngono, wis pinter iku. Eh, Mas Zaim itu tambah sudah pinter. Nah, dokter kulit gitu. Dokter kulit nanti ngontrol kan ke dokter ginjal, dokter penyakit dalam. Kontrol. Ngono lho, ya ngono. Gimana gendeng ini nah, minta saran gambles sebaiknya disyukur apa ada arek gendeng gitu, arek gendeng itu ngene obongan gawe lilin wis ngono ngono. Gamblesmu obongan gawe lilin tanya gambles dicukur apa gak sakarepmu ngono. Arek iki yo anak sopo iki takon gambles itu. Dok, itu pertanyaan dari Fibri 21. Kalau ada yang keracunan makanan terus dikasih degan hijau sebelum dibawa ke UGD, ada manfaatnya degan tidak? Manfaatnya membuat orang makin goblok ya wis itu. Sok-sokan degani hijau barang loh ya. Kalau ada orang keracunan dibawa ke rumah sakit secepatnya. Wes jangan sok-sokan itu. Dikasih degani hijau diceplok nondok telur mentah ditelan itu. Nah, nggak usah itu ya itu. Itu. Degan hijau pada orang keracunan. Manfaatnya apa? Membuat kalian makin goblok ya itu. Nah, ya Ya ada, itu ya itu cerita-cerita gitu telan aja. Makin goblok loh kalian nanti itu. ada manfaat ekonominya Pak Dok. Manfaat ekonomi apa? Klopo ijo ae kok ngono. Malah sewu itu. Apa itu? Boleh dhisik keracunane gak buyar-buyar mati tambahan areke ngono. Itu si Ronggolawe nanya lagi dok.
Dok, Apa? ngopo ngombe bir kok nguyah-nguyuh ae padahal ora akeh. Loh, gimana sih nggak banyak? Loh, bir itu banyak loh airnya itu. Banyak. Kalau kita minum bir itu, apalagi orang Jerman itu ya, minum bir itu bisa sak jam itu. Karena nggak terasa itu. Nggak terasa itu. Beda kalau kita minum air putih itu satu gelas itu kelempokan. Loh, bir itu 13 itu nggak, 3 gelas itu nggak kelempokan gitu. Nggak, kita nggak ngerasa kita itu ter terhidrasi banyak itu. Ngoyo lah itu. Dok, pertanyaan dari Dok, bagaimana ini anak pertanyaan bagus nih, Fit Sambat ini. Dok, bagaimana perbedaan beda pengobatan pengobatan timur timur dan dan barat. barat, bedakannya gampang dengan kompas gitu. Ya, Itu timur ketemunya sebelah utara sana, barat selatan, Pak sebelah Dok. sana. Iya, wis. Jadi kalau kita itu utara selatan, jadi sebelah kiri itu adalah barat, sebelah kanan adalah timur. Itu bedanya. Gampang pakai kompas ya, itu. Itu Pertanyaan itu tuh aneh-aneh dulu Pak itu. Dok, waktu Hah? SD. Waktu SD Mm, itu saya bingung loh. Ditanyain guru, mm, gunanya kompas itu apa? mm, Nah, saya kan langganan koran Kompas. Iya, Ya dibaca. iya, jawabnya gitu. Ya ini pertanyaannya, bagaimana beda pengobatan timur dan barat? Pakai kompas. Kalau pakai kompas, sebelah kiri adalah barat, sebelah kanan adalah timur. Gitu perbedaannya. Pakai kompas, yo. Itu. Dok, itu pertanyaan dari Irjik Jun. Dok, Heeh. bisa jelaskan tentang insulin spike? Iya tadi itu yang namanya spike itu ada kalanya yang namanya hormon atau yang namanya bahan-bahan yang dihasilkan oleh kelenjar itu menghasilkan atau diproduksi mendadak tinggi gitu ya. Itu ya itu yang namanya. Jadi yang spike itu bukan hanya insulin, banyak dopamin spike juga bisa gitu. Ini ada pertanyaan, kombucha beneran bisa membuat ngadepin diabetes? Enggak itu ya itu. Enggak itu. Ya jadi yang namanya Kombucha, spike itu itu bukan hanya pada insulin itu, hormon itu bisa spike gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Tuh, yes. Tuh. kombucha itu kan teh dibosok gitu. Loh lah iya, itu pertanyaan aneh-aneh loh wong-wong itu. Kombucha dia kalau kombucha itu sudah menyembuhkan diabetes, orang dari dulu minum kombucha udah sembuh semua gitu. Ya. Dok, ini Pertanyaannya podo tempe dari bosok. Wildan Apa? Fajar Bahtiar. Dok, saya dari dulu tekanan darah rendah, tapi setelah kena anxiety dan depresi kok jadi darah tinggi. Loh ya periksa ke dokter jantung lah gitu ya. Periksa ke dokter jantung. Kenapa gitu. Hmm. Dokter, Dok, itu bekam recommended apa enggak? udah Ya kalau enggak main kan? ingin lo begini loh, recommended enggak? Kalau tujuannya itu mau ngasih duit tukang bekam ya nggak apa-apa, tapi ya tujuannya ngasih pemasukan tukang bekam gitu. Tapi kalau tujuannya itu untuk membuat sehat ya enggak gitu. Ya recommendednya itu kalau kita punya niat ngasih ngasih penghasilan tukang bekam nggak apa-apa gitu. Tapi apakah sehat? Enggak gitu. Dokter perempuan wajib sunat atau enggak? Ya tergantung menurut siapa gitu. Kalau menurut saya ya itu berbahaya. Tapi ada orang-orang yang menganggap itu wajib loh. Sakarepmu lah itu. Tapi itu enggak sehat gitu. Dok, itu si Jerry Pado. Dok, Apa? apa benar orang diabetes kencingnya rasanya manis? Ya coba dilaten. Ya coba kalau ada orang kencing terus, mas aku tak jilat kencing sampean gitu. Itu yang namanya dulu yang disebut, kita pernah ngomong ya, Madu merah kenapa dulu disebut itu. kencing manis madumea itu. Karena orang itu melihat orang yang mengidap madumea itu kencingnya dirubung semut gitu. Kesimpulannya berarti kencingnya manis gitu. Padahal ya tetap asin. Coba nggak percaya asin gitu. Nah, nanti Asin itu. suruh minum kencing Asin. onta. Ayo, asin lah itu. Aku sudah pernah menjilat kencingku sendiri, asin. Aduh, dok udah waktunya udah Yes, mau habis.
Ya wes oke Matur ya. nuwun sangat. Sampai Nanti ketemu nih. Ya, kapan-kapan kita nggih. oke. Terima kasih banyak teman-teman. Pak Oke. Dok, matur nuwun. Ya, Kapan-kapan ya, ketemu ya. lagi. Nggih. Ya.